Perkenalkan, nama saya Zulfa Isa Putri, bisa dipanggil Zulfa. Saya dari kelas 12 MIPA G, nomor absen 36. Jadi, kali ini saya akan memvideokan praktek atau pengamatan korosi pada paku besi selama sepekan. Selamat menyaksikan. Berikut ini ada alat dan bahan yang akan digunakan dalam pengamatan korosi pada paku besi. Alat-alat yang sudah saya siapkan yaitu gelas plastik, paku, plastik, dan karet. Dan bahan-bahan yang akan digunakan yaitu air, asam cuka, larutan garam, dan minyak goreng. Setelah gelas yang di bagian depan diisi dengan paku dan berbagai macam larutan, dan gelas yang di bagian belakang diberi berbagai macam larutan dan paku dan diberi tutup. Nah, sekarang kita tinggal mengamati perubahan yang akan terjadi pada paku selama 1 minggu. Inilah proses pengaratan pada paku pada hari pertama. Di gelas kosong yang dibiarkan terbuka yaitu gelas A, pakunya mulai berkarat, dan gelas F yang ditutup, pakunya juga mulai sedikit berkarat. Di gelas yang berisi air yang dibiarkan terbuka yaitu gelas B, pakunya sedikit berkarat, dan gelas G yang ditutup, pakunya juga sedikit berkarat. Dapat terlihat bahwa airnya mulai menguning. Di gelas yang berisi larutan garam yang dibiarkan terbuka yaitu gelas C, pakunya mulai sedikit berkarat, dan gelas H, gelas H yang ditutup, pakunya juga sedikit berkarat. Di gelas yang berisi asam cuka yang dibiarkan terbuka yaitu gelas D, pakunya tidak berkarat. Dan gelas yang ditutup yaitu gelas I, pakunya juga tidak berkarat. Dan yang terakhir, gelas yang berisi minyak goreng yang dibiarkan terbuka yaitu gelas E, pakunya tidak berkarat. Dan yang ditutup yaitu gelas J, pakunya juga tidak berkarat. Inilah proses perkaratan paku pada hari kedua. Di gelas kosong yang dibiarkan terbuka yaitu gelas A, pakunya mulai sedikit berkarat, dan gelas F yang ditutup juga sedikit berkarat. Di gelas yang berisi air yang dibiarkan terbuka yaitu gelas B, pakunya sudah sepenuhnya berkarat,
dan gelas G yang ditutup, pakunya juga sudah sepenuhnya berkarat. Di gelas yang berisi larutan garam yang dibiarkan terbuka, yaitu gelas C, pakunya sedikit berkarat, dan gelas H yang ditutup, pakunya juga sedikit berkarat. Di gelas yang berisi asam cuka yang dibiarkan terbuka, yaitu gelas D, pakunya belum berkarat, dan gelas I yang ditutup, pakunya juga belum berkarat. Dan yang terakhir, gelas yang berisi minyak goreng yang dibiarkan terbuka, yaitu gelas E, pakunya belum berkarat, dan gelas J yang ditutup, pakunya juga belum berkarat. Inilah proses perkaratan paku pada hari ketiga. Di gelas kosong yang dibiarkan terbuka, yaitu gelas A, pakunya sedikit berkarat, dan gelas F yang ditutup, pakunya juga sedikit berkarat. Di gelas yang berisi air yang dibiarkan terbuka, yaitu gelas B, pakunya berkarat, dan gelas G yang ditutup, pakunya juga berkarat. Di gelas yang berisi larutan garam yang dibiarkan terbuka, yaitu gelas C, pakunya sudah berkarat, dan gelas H yang ditutup, pakunya juga sudah berkarat. Di gelas yang berisi asam cuka yang dibiarkan terbuka, yaitu gelas D, pakunya belum berkarat, dan gelas I yang ditutup, pakunya juga tidak berkarat. Dan yang terakhir, gelas yang berisi minyak goreng yang dibiarkan terbuka, yaitu gelas E, pakunya tidak berkarat, dan gelas J yang ditutup, pakunya berkarat. Inilah proses perkaratan pada paku di hari keempat. Di gelas kosong yang dibiarkan terbuka, yaitu gelas A, pakunya sedikit berkarat, dan gelas F yang ditutup, pakunya juga sedikit berkarat. Di gelas yang berisi air yang dibiarkan terbuka, yaitu gelas B, pakunya berkarat, dan gelas G yang ditutup, pakunya juga berkarat. Di gelas yang berisi larutan garam yang dibiarkan terbuka, yaitu gelas C, pakunya berkarat, dan gelas H yang ditutup, pakunya juga berkarat. Di gelas yang berisi asam cuka yang dibiarkan terbuka, yaitu gelas D, pakunya berkarat, dan gelas I yang ditutup, pakunya juga berkarat. Dan yang terakhir, gelas yang berisi minyak goreng yang dibiarkan terbuka, yaitu gelas E, pakunya tidak berkarat, dan gelas J yang ditutup, pakunya juga tidak berkarat. Inilah proses perkaratan paku pada hari kelima. Di gelas kosong yang dibiarkan terbuka, yaitu gelas A, pakunya sedikit berkarat, dan gelas F yang ditutup, pakunya juga sedikit berkarat. Di gelas yang berisi air
yang dibiarkan terbuka yaitu gelas B, pakunya berkarat. Dan gelas G yang ditutup, pakunya juga berkarat. Di gelas yang berisi larutan garam yang dibiarkan terbuka yaitu gelas C, pakunya berkarat. Dan gelas H yang ditutup, pakunya juga berkarat. Di gelas yang berisi asam cuka yang dibiarkan terbuka yaitu gelas D, pakunya berkarat. Dan gelas I yang ditutup, pakunya juga berkarat. Di gelas yang berisi asam cuka ini, pakunya berkarat ditandai dengan airnya yang menguning dan pakunya yang berubah menjadi lebih gelap. Dan yang terakhir, di gelas yang berisi minyak goreng yang dibiarkan terbuka yaitu gelas E, pakunya tidak berkarat. Dan gelas C yang ditutup, pakunya juga tidak berkarat. Inilah proses perkaratan pada paku di hari ke-6. Di gelas kosong yang dibiarkan terbuka yaitu gelas A, pakunya sedikit berkarat. Dan gelas F yang ditutup, pakunya juga sedikit berkarat. Di gelas yang berisi air yang dibiarkan terbuka yaitu gelas B, pakunya berkarat. Dan gelas B yang ditutup, pakunya juga berkarat. Di gelas yang berisi larutan garam yang dibiarkan terbuka yaitu gelas C, pakunya berkarat. Dan gelas H yang ditutup, pakunya juga berkarat. Di gelas yang berisi asam cuka yang dibiarkan terbuka yaitu gelas D, pakunya berkarat. Dan gelas I yang ditutup, pakunya berkarat. Dan yang terakhir, gelas yang berisi minyak goreng yang dibiarkan terbuka yaitu gelas E, pakunya tidak berkarat. Dan gelas C yang ditutup, pakunya juga tidak berkarat. Inilah proses perkaratan paku pada hari ke-7. Di gelas kosong yang dibiarkan terbuka yaitu gelas A, pakunya sedikit berkarat. Dan gelas F yang ditutup, pakunya juga sedikit berkarat. Di gelas yang berisi air yang dibiarkan terbuka yaitu gelas B, pakunya berkarat. Dan gelas G yang ditutup, pakunya juga berkarat. Di gelas yang berisi larutan garam yang dibiarkan terbuka yaitu gelas C, pakunya berkarat. Dan gelas H yang ditutup, pakunya juga berkarat. Di gelas yang berisi asam cuka yang dibiarkan terbuka yaitu gelas D, pakunya berkarat. Dan gelas I yang ditutup, pakunya juga berkarat. Dan yang terakhir, di gelas yang berisi minyak goreng yang dibiarkan terbuka yaitu gelas E, pakunya tidak berkarat. Dan gelas C yang ditutup, pakunya juga tidak berkarat. Beginilah hasil akhir dari proses perkaratan paku selama 7 hari. Gelas kosong yang A sedikit berkarat, yang F sedikit berkarat, gelas yang berisi air yang B berkarat, yang G berkarat, gelas yang berisi larutan garam yang C berkarat, yang H berkarat, gelas yang diberi asam cuka yang D berkarat, yang I berkarat, dan gelas yang berisi minyak goreng yang E tidak berkarat dan J tidak berkarat. Demikian hasil percobaan korosi selama 7 hari. Dari pengamatan yang telah dilakukan dapat disimpulkan: 1.
Paku besi akan mengalami korosi jika terkena udara, air, larutan garam, dan asam cuka. Karena udara, air, larutan garam, dan asam cuka mengandung oksigen. 2. Paku besi yang didiamkan di minyak goreng tidak mengalami korosi. Paku besi tidak berkarat pada minyak goreng karena minyak goreng tidak mengandung oksigen dan minyak goreng menghalangi kontak antara paku besi dengan oksigen yang ada di udara. Sekian video percobaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.